Sahabat Aiman, pernahkah kalian merasa stuck meskipun kamu sudah coba banyak cara untuk mencapai impian kamu? Manifestasi itu bukan cuma positive thinking, tapi soal bawah sadarmu. Video kali ini, aku akan jelasin bagaimana cara memprogram ulang otak bawah sadar kamu agar hidupmu itu mulai bergerak menuju impianmu dengan lebih mudah. Ya guys, balik lagi bersama saya Aiman, ya di channel ini. Untuk kamu yang suka tentang konten pengembangan diri berbasis spiritual, energy healing, meditasi, serta manifestasi, silakan bisa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Untuk kamu yang sudah subscribe dan sudah berlangganan di akun ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sudah support akun ini sampai sejauh ini. Kenapa sih otak bawah sadar itu adalah kunci dari manifestasi? Karena 95% hidup kita itu dikendalikan oleh si otak bawah sadar ini. Ya, masih bahas halnya kita menyetir, kita berbicara, kita mengingat sesuatu secara refleks ya, atau melakukan sesuatu tanpa tiba-tiba. Kemudian kita melakukan sesuatu, apapun itu yang sudah menjadi otomatis ya, menjadi refleks kita responnya, maka itu dikendalikan oleh si otak bawah sadar. Nah, coba kamu bayangin kamu nyetir, kemudian kamu pakai otak sadar. Yang terjadi adalah, ya kamu mungkin kayak orang yang baru pertama kali nyetir, masih was-was, masih tegang, masih cemas, seperti itu kan? Karena ketika kita baru pertama kali melakukan, itu akan muncul perasaan-perasaan di mana ada rasa cemas, ragu, gelisah. Tapi, ketika itu sudah berulang kali kita lakukan, maka memorinya akan tersimpan di bawah sadar, sehingga kita melakukannya lebih enjoy, lebih tenang, lebih santai dengan keyakinan yang penuh. Itu seperti itu. Terus kenapa juga ketika yang di dalam diri kamu ini, masih ada banyak penolakan, masih banyak ketidaklayakan, rendah diri, merasa tidak pantas, maka yang dari dalam diri kamu ini sebenarnya yang menolak apa yang kamu inginkan, menolak apa yang menjadi impian atau manifestasi kamu. Semakin banyak penolakan yang dari dalam, itu akan semakin membuat apa yang kamu inginkan jadi semakin sulit ya. Biasanya ini berawal dari luka-luka yang lama, yang belum pulih, yang belum kamu bisa rilis. Sehingga luka-luka inilah yang mensabotase, yang menghalangi kamu untuk mencapai tujuan, mencapai kesuksesan, mencapai finansial yang kamu inginkan, mencapai karir yang kamu inginkan. Itu jadi lebih sulit, jadi susah, karena yang dari bawah sadarmu ini belum bisa kamu pulihkan atau sembuhkan. Ketika ini sudah sembuh, maka apa yang menjadi keinginanmu tadi, manifestasimu, itu lebih mudah untuk tercapai. Alpha Theta inilah kondisi di mana pemrograman ulang otak kita itu dimulai. Alpha Theta ini juga biasanya sangat aktif ketika usia kita di usia 0-14 tahun. Itu masih aktif. Setelah 14 tahun ke atas, itu biasanya critical thinking kita semakin kuat, sehingga critical thinking inilah yang membatasi antara otak sadar dengan bawah sadar, dan ini yang seringkali memblok atau memblokir apa yang menjadi manifestasi kamu, dan kamu sering gagal dalam memanifestasikan tujuanmu. Kemudian yang kedua adalah afirmasi emosional plus tubuh. Apa maksudnya? Jadi kamu bisa, ketika mungkin merasakan rasa happy banget, seneng banget, entah dengerin lagu, entah nonton film, entah kamu lagi melakukan sesuatu. Intinya ketika kamu lagi happy-happynya, lagi senang-senangnya, kamu bisa melakukan afirmasi dan menanamkan ini ke bawah sadar. Jadi ketika kamu lagi happy banget, lagi antusias banget, kamu bisa tepuk saja dada kamu seperti ini, bisa keras gitu ya 3 kali, dan kamu sambil batinkan atau ucapkan afirmasi yang kamu inginkan tadi. Misal, aku layak menerima keberlimpahan. Aku layak sukses, aku layak untuk berhasil. Aku pantas untuk menjadi orang yang kaya raya. Misalnya seperti itu. Kamu ketika lagi antusias, entah kamu lagi lomba lari, entah kamu lagi mungkin menang suatu undian, atau kamu memenangkan sesuatu, intinya adalah ketika antusias kamu bisa melakukan itu. Dan itu sangat berhasil. Karena apa? Karena ketika kamu lagi emosinya sangat tinggi, di mana ketika emosi tinggi otak, sadar menurun, itu prinsipnya. Kamu lagi emosi tinggi, otak sadar menurun. Misalnya emosi senang-senang banget, otak sadarmu turun. Nah, ketika emosi senang ini, kamu masukkan sebuah afirmasi, dan ketika nanti kamu sadar kembali, emosinya turun. Otak sadarmu yang naik, itulah yang akan masuk ke dalam bawah sadarmu. Sesuai dengan afirmasimu. Simple kan? Nah, itu adalah cara termudah yang bisa kamu lakukan. Akan aku banyak banget cara-cara yang lebih gampang lagi, dan itu aku jelasin di private coaching. Kemudian yang ketiga, kamu bisa menulis ulang skenario dari trauma pengalaman masa lalu. Caranya gimana? Kamu coba bayangin saja dulu trauma pengalamanmu apa. Kamu ambil salah satu kejadiannya di mana kamu masih mengalami sebuah pengalaman traumatis.
Ini kamu bisa share juga pada mereka-mereka atau orang-orang yang mengalami pengalaman traumatis dan mereka sulit untuk sembuh. Jadi kamu cukup tulis ulang pengalaman yang bikin kamu mengalami ketakutan, mengalami pengalaman yang traumatis ya. Misal kamu memikirkan saja keringat dingin, kamu membayangkannya saja ketakutan, atau merasa tidak nyaman, ada pemikiran-pemikiran yang negatif, kamu bisa tulis. Nah, setelah kamu tulis pengalaman kamu itu, ending dari pengalaman itu kamu ubah. Tulis pengalaman traumatismu, kemudian tulis ulang endingnya ya sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan saat itu. Ibaratnya seperti ini, kita ini punya banyak ego. Nah, ego inilah yang aku maksud sebagai luka-luka masa lalu ini. Jadi ego-ego ini adalah bagian dari diri kita. Seperti halnya kuda ya, atau Santa Claus. Itu kan punya kuda dan ada rusa gitu ya, kalau Santa Claus. Nah, rusa dan kuda ini adalah penggambaran dari ego-ego kita. Ego-ego ini merupakan cerminan dari bagian diri kita, atau ego personality. Ketika ego personality ini ada yang sakit, ada yang jatuh, ada yang mungkin lari ke kanan, lari ke kiri, ada yang tidur, ada yang berhadang dan tidur, ya maka akan terjadi kekacauan yang di dalam dirimu. Sama halnya ketika kamu misal memikirkan impian kamu atau pengen mencapai apa yang kamu inginkan, kamu berdoa kepada Tuhan, kamu memanifestasi, tapi kok tidak kunjung datang seperti Tuhan tidak mendengar doa kamu. Itu karena kuda-kudamu tadi atau rusa-rusamu tadi, itu masih berkeliaran, masih belum tertata dengan rapi, dan gerobaknya ini adalah tubuhmu, dan di dalam gerobak itu kan ada pengemudinya ya, ada kusirnya, ada Santa Claus-nya. Itu adalah rohmu. Nah, ketika kamu ini menyadari bahwa, oh ternyata di dalam diriku atau di dalam tubuh, ada jiwa dan ada ruh dan juga ada ego, maka kamu perlu untuk memulihkan ego-egomu dulu ini. Ego-ego yang terluka, ego-ego yang patah hati, ego-ego yang tidak bisa kamu kontrol. Nah, itulah yang perlu kamu tata, yang perlu kamu seragamkan, sistematikan, sehingga ego-egomu ini bisa mendukung kamu, mensupport kamu menuju impian yang kamu inginkan lebih mudah. Jadi penggambarannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memprogram itu sendiri, supaya ego-egomu tuh lebih mudah atau lebih selaras dengan tujuanmu? Ini ada 3 cara bagaimana untuk memprogram si alam bawah, sadar atau otak bawah sadarmu tadi. Yang pertama dia adalah, kamu bisa melakukan self-hypnosis dan juga visualisasi di malam hari. Jadi ketika kamu mau tidur, kamu bisa visualisasikan apa yang menjadi keinginanmu. Dan kamu juga mungkin bisa menerapkan yang namanya self-hypnosis. Ya, self-hypnosis itu bagaimana kamu menghipnosis dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa menurunkan critical thinking atau faktor kritis kamu jadi lemah, sehingga otak sadar kamu jadi lemah aktivitasnya, dan bawah sadar mulai yang aktif. Ketika bawah sadarmu aktif ini, kamu bisa melakukan yang namanya visualisasi tadi. Nah, kalau kamu mungkin mau belajar lebih dalam, itu ada kelas yang disebut Private Coaching Hypnosis Reduction. Kamu bisa belajar di situ. Di situ aku akan jelasin semuanya pada kamu yang masih belum paham. Kenapa kok ketika mau tidur? Karena ketika mau tidur itu adalah kondisi di mana otak kita mengalami transisi antara sadar menjadi tidak sadar. Nah, ketika terjadi transisi ini, kita akan masuk ke kondisi alfa dan theta. Misalnya saat itu kamu gagal, berarti endingnya apa? Yang mungkin kamu bisa terima, entah berhasil, entah kamu bisa menerimanya dengan berlapang dada, dengan optimis, sikap optimis seperti itu, dan kamu mau membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu ke depannya pasti bisa lebih mudah untuk mencapai tujuanmu, atau kamu bisa tulis ulang yang lain sesuai dengan pemikiranmu saat ini. Karena pada dasarnya, otak bawah sadar kita bisa reprogram ulang atau bisa memilih dari cerita yang kita pilih tadi, dari cerita yang kita tulis tadi. Nulisnya berapa lama? Cukup kamu bisa tulis selama mungkin 21 hari di 1 lembar kertas. Ya, berulang-ulang seperti itu kamu bisa buat. Setelah itu, kamu selesai dan kertasnya bisa kamu bakar atau bisa kamu taruh saja. Nanti kamu akan melihat perubahannya sekitar beberapa bulan setelahnya. Dari cara kamu merespon, dari cara kamu berpikir, cara kamu merasa, itu totally biasanya berubah lebih baik. Lalu apa sih tandanya kalau otak bawah sadarmu itu sudah keprogram dengan baik? Kamu tuh biasanya ngerasa lebih tenang, meskipun realitamu belum berubah banyak, ya merasa tenang. Pikiranmu nggak lagi cemas, nggak lagi khawatir atau takut. Itu tanda si bawah sadarmu itu udah paham bahwa kedepannya pasti bisa tercapai. Makanya dia tenang. Sama seperti halnya kamu naik pesawat. Untuk pertama kalinya mungkin kamu akan khawatir, cemas, takut. Karena apa? Karena bawah sadarmu belum mengenali atau belum nyaman.
Tapi setelah 2 kali, 3 kali, atau beberapa kali kamu naik, ya kamu santai aja, bahkan kamu tidur, bahkan kamu mungkin enjoy, nikmatin, tidak lagi memikirkan hal-hal yang mungkin menjadi ketakutan dalam kotak bawah sadar. Kemudian yang kedua, tanda alam bawah sadarmu atau otak bawah sadarmu itu sudah keprogram adalah kamu menarik orang yang selaras, peluang, ide, yang dimana semua itu selaras dengan tujuan yang kamu inginkan tadi. Selaras dengan apa yang ingin kamu dapatkan tadi, atau yang ingin kamu capai tadi. Jadi keselarasan inilah yang pada akhirnya membuat apa yang kamu inginkan itu lebih mudah untuk kamu dapatkan. Dan yang ketiga, kamu tidak lagi merasa kekurangan, tapi kamu merasa kebelimpahan, sehingga apa yang kamu manifestasikan, apa yang kamu inginkan, itu datangnya dari kebelimpahan, bukan dari kekurangan. Kalau masih ada rasa kekurangan dalam diri kamu, itu tanda masih banyak penolakan dan itu perlu kamu rilis, perlu kamu bereskan. Dan kamu juga bisa mengikuti Private Coaching Hypnosis Reduction untuk aku bantu ngerilis semua beban emosional atau traumatis yang tersimpan di dalam tubuhmu. Pengalaman-pengalaman yang mungkin kamu sudah lupakan atau tidak kamu ingat. Karena tubuh kita menyimpan banyak memori, menyimpan banyak kenangan, menyimpan banyak emosi. Ketika ini semua negatif dan tidak kamu sadari, itu yang kacau pada akhirnya. Makanya aku buat video ini, supaya kamu perlahan-lahan menyadari apakah ada atau tidak di bagian tubuhmu yang masih banyak penolakan, banyak sampahnya. Kalau ternyata masih banyak, kamu bisa merilisnya dengan cara yang tadi aku sudah sebutkan. Itu saja video dari saya. Enjoy the next video. Salam dari Aiman, kita adalah keluarga.